Terima kasih semua saudara yang hadir. Kalau masih dalam sempit di depan masih ada tempat. Ya, puji Tuhan, orang-orang hebat semuanya. Hebat tuh. Lebih enak kita dari Tuhan. Oke. Saudara, setelah saya mengajar, ada kesaksian 2 orang, Kevin dan Terry. Ya, saya mau beri pendahuluan dikit tentang Kevin. Awal Oktober yang lalu, Pak dosen duduknya terlalu dalam, nggak perlu pakai kursi. Awal Oktober 2023, di bagian Sion sini, tiba-tiba Kevin ini ada. Saya nggak kenal siapa dia. Begitu saya lihat dia, Roh Kudus langsung katakan, dia itu nggak punya papa. Oh ya, tapi siapa dia? Nah, ternyata setelah saya ketemu, ternyata dia cucunya Bukar Sinu, ingat ya? Yang dari sini. Nah, dia kaget ketika saya sampaikan tentang papanya. Saudara, malam itu juga saya berkata atas nama papamu, papa minta maaf. Dia lebih kaget lagi. Papanya orang Belanda, Toto, mamanya orang Jawa dari Jawa. Tapi dia ditinggalkan sejak dia masih kecil. Sejak hari itu dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan beberapa kali, mamanya masih Muslim sampai hari ini. Sejak itu, tiap kali saya ada di Belanda, dia pasti hadir, ikut pelayanan semuanya. Minggu lalu, tiba-tiba, saya nggak pernah ngomong soal baptisan, tidak. Tiba-tiba dia bilang, Papa, saya ingin dibaptis. Oh iya. Nah, tadi Terry sempat tanya, kenapa kamu ingin dibaptis? Saya kontak Fanny, kan gak gampang baptisan dini-dini begini, mau mana? Kalau ada gereja yang punya kolam, isinya kan susah juga untuk 1 orang. Tapi Kevin bilang, Pak, kalau bisa baptis di laut. Laki-laki di laut, dingin begini. Terus saya tanya, kenapa kamu pengen di laut? Nah, ini yang buat saya kaget. Supaya langsung bilang, dosa saya. Tapi di laut mana? Kemarin ketemu Harry dengan mamanya. Nah, mereka usul biarin saja, bacanya belok itu lebih sepi. Terus ngecek udara, yang weathernya cukup baik hari ini. Akhirnya jadi siang jadi baptis. Masalah barunya, begitu kaki saya masuk air, langsung sekarang bisa keluar lagi. Tapi Tuhan luar biasa, hebat sekali. Tante Syok, terima kasih dengan dipaksa untuk hadir hari ini. Lia katakan dong, ini mamanya Terry, katakan dong. Nah, itu mamanya Terry dari Jerman. Oke, siap belajar firman Tuhan? Yang di rumah juga ya, kita siap untuk belajar. Hari ini kita akan merenungkan kerinduan Tuhan yang paling besar. Itu cuma 1. Dan kerinduan itu belum tercapai sampai hari ini. Tuhan sangat rindu. Bahasa Belanda verlangen nih. Rindu sejak Dia datang pertama kali ke dunia. Malaikat-malaikat ada di padang Efrata bersama para gembala. Masih ingat hari jam pertama Yesus lahir, langsung ada
kor besar, sangkur besar, paduan suara besar di langit dari para malaikat. Masih ingat kalimat pertama lagunya apa? Damai di bumi. Betul? Loh, iya atau tidak sih? Saudara tahu nggak artinya damai di bumi? Coba carikan ayatnya. Aku Lukas. Oh ya, sebelum lupa ya, kita nanti berdoa untuk Yvonne, suami istrinya Ilya, mamanya meninggal. Ya, sebetulnya beri penghiburan. Lukas berapa itu? Lukas 1, Lukas 2. Nah, itu kerinduan Tuhan sejak Dia datang pertama kali ke sini. Damai di bumi. Apa bahasa Belandanya? Vrede in of aarde. Damai di bumi. Itu sudah berapa ribu tahun. Pertanyaan saya, terjadi? Nah, malah perang nggak selesai. Sedih sekali hati Tuhan. Sudah Lukas berapa? 2 ayat 14 ya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Air settled in the home and free of art. By mention, yes, baca gimana? Berwahab. Saudara, ini kerinduan Tuhan. Kalau saudara sempat cari di YouTube atau di Google, pidatonya Mother Teresa Desember 1989 di gedung PBB di New York. Waktu itu Mother Teresa baru menerima Nobel Prize. Apa bahasa Belandanya? Nobel perdamaian. Mother Teresa nggak seperti saya kalau ngomong bisa panjang. Nah, kalimat yang dia ucapkan di kantor PBB itu, udah panik. Ya. Dia bilang, hai para pemimpin dunia, jangan bicara damai di gedung ini, tapi pulang ke rumahmu dan buat damai di rumahmu. Maka seluruh dunia akan damai dengan sendiri. Saudara, pidato itu terekam sampai hari ini. Maka itu setan paling gak suka kalau suami istri itu harmonis, rukun. Setan paling gak suka. Kenapa? Karena kalau papa mama harmonis, ada damai di rumah, anak-anak pasti restu, pasti vrede, pasti tenang, aman, damai. Ketika setan merusak suami istri, ayo yang sudah menikah kita harus jujur ya. Biasanya kita suami istri ribut itu karena hal besar atau hal kecil. Kecil karena mancing, sandal, enggak, kunci pintu, matikan lampu. Lu ya atau tidak? Pura-pura lu ya. Betul. Nah, suami-suami, istri-istri yang selalu diomali suami, masakan istri selalu sama. Hari ini kasinan, besok tawar, terus ribut aja seperti itu. Saya punya resep untuk para istri, nggak usah ribut sama suami.
malam ini ngomong, besok kamu belanja sendiri, masak sendiri. Setuju para istri? Dengar itu ya, suami. Jadi masakan nggak bisa masak, merah gitu. Kenapa? Tapi ibu ngomong ini. Saudara, ini hal-hal kecil. Plus mengganggu damai di rumah kita. Saya tanya, membuat damai itu gampang atau susah? Awas salah jawab. Ayo, buat damai itu gampang atau susah? Ya. Gampang. Boleh, maka yang mana? Gampang atau susah? Cepat. Gampang. Awas ya, Tuhan ngecek rumah tangga masing-masing. Yang bilang gampang nanti awas ya. Memang gampang. Sebab untuk membuat damai hanya perlu satu tindakan, satu perbuatan. Nih, forgive, mengampuni. Belum lama viral di sosial media bahasa Inggris, huruf angka 2, to get and to give. Nanti apa bahasa Belandanya? Ya, to get and to give. Jadi minta dan kasih. Given and ternyata saya nggak tahu siapa yang buat. Kalau itu dikalikan 2, jadi forget and forgive. Yang nanti tulisannya saya nggak tahu. Belum coba seorang nulis. Gue bisa ditulis nggak sih? Ya. To get and to give. 2 angka 2. Kalau dikalikan 2 jadi forget and forgive. Missing. Coba seorang tulis. Saya nggak tahu siapa. Jadi untuk membuat damai di bumi, ya, untuk membuat damai di bumi, kalau saudara dan saya mau mengampuni dan melupakan, maka itu orang pikun lebih sehat. Kenapa orang pikun lebih sehat daripada yang pikun? Coba bisa jawab. Kenapa? Apa mau pikun semua? Kan nggak mungkin. Ayo forgive and forget. Maka ada damai. Celakalah suami istri kalau ngomong pasti ada kata-kata ini. Ingat yang dulu. Ingat. Saudara, jangan anggap enteng. Ingat yang dulu. Ingat yang dulu. Yang di Instagram Facebook jelas nggak atau kurang maju deh. Bagus. Setuju suami istri? Jangan dalam rumah kita bilang ingat yang dulu, ingat yang dulu. Apalagi kalau ada suami atau istri ngomong, ingat 3 sebelum kita kawin, mama lu ngomong apa? Berarti ngomongin siapa itu? Ayo ngomongin siapa coba? Ingat 3 sebelum kita kawin, mama lu ngomong apa? Ngomongin siapa? Mama mertua. Padahal mama mertua sudah mati 40 tahun yang lalu. Ayo biar jadi anaknya mana enggak? Ya sudah, makan hebatlah. Jangan bilang dulu, frugal, awas. Hari ini kita lihat ke depan. Karena seperti itu Papa mengampuni kita. Enggak pernah ingat yang dulu. Amin. Maka itu
setan berhasil membuat damai hilang dari rumah tangga kita. Karena tidak mau forgive dan tidak mau forgive, nggak mau mengampuni dan nggak mau melupakan. Saudara, hari ini ayo kita melaksanakan, memenuhi kerinduan Bapa, damai di bumi. Kemarin siang pasti ada yang kenal, saya ada di Edinburgh mengikuti pemakaman saudara kita. Ingat Ibu Lena Tabran? Ya, saya hadir karena saya kenal baik dengan dia. Ketika peti jenazah diturunkan, dia punya 2 anak laki-laki, si Robert dengan Michael. Nah, Robert itu cerita, mamaku tuh baru dapat rumah, gak jauh dari dalam bukit. Tapi sekarang dia punya rumah yang luar biasa di surga. Saudara, damai di bumi itu hanya terjadi kalau kita mau saling mengampuni lalu melupakan. Nah, ini kerinduan Bapa. Doa Bapa kami itu isinya cuma satu: pindahkan surga ke bumi, buat bumi jadi seperti surga. Tapi maaf, setelah setan berhasil merusak banyak keluarga di dunia, ternyata setan merusak gereja. Saudara boleh cari sampai robek Alkitab saudara, nggak ada satupun ayat yang tertulis di Alkitab Tuhan bilang tolong buatkan aku gedung gereja yang besar. Menjelang dia datang, Eropa dengan sekian puluh negara itu dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia. Gedung-gedung gerejanya gede-gede, betul? Tapi sekarang bukan cuma kosong, repot ngurus. Betul nggak saudara? Maintenance-nya mahal. Apa itu maintenance bahasa Belanda? Onderhoud. Saudara lihat Kelendung yang terkenal pun di dunia. Saudara lihat Sagrada de Familia di mana? Di Barcelona. Wih, itu merawatnya. Kemarin saya di Amsterdam, ketemu orang, dia kirimkan foto-foto saya, Dunkelen itu. Ternyata setelah 1.000 sekian ratus tahun kena korosi. Apa korosi sebenarnya? Karena batu-batunya harus diganti. Itu berapa lagi? Maka itu di Eropa terjadi. Yang belum tahu supaya tahu. Berapa banyak gedung gereja jadi park, jadi nightclub, jadi hotel, jadi masjid, jadi tempat yoga, dari tempat latihan dansa, jadi macam-macam. Karena nggak sanggup ngurus. Nah itu yang terbukti. Setelah setan berhasil mencuri damai dalam keluarga, maka setan berhasil membuat gereja salah arah, hanya sibuk bangun gedung. Pernah dengar istilah mega church? Itu istilah dari Amerika. So bukan zamannya lagi istilah. Nah, yang Papa rindukan adalah damai di bumi, Vrede op aarde, supaya bumi jadi seperti surga. Itu bab doa Bapak. Sekarang kita buka Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Kita lihat firman ini luar biasa. Ini nyimpang sedikit. Mbak Tuti masak apa malam ini? Lodeh.
Oh, malam ini kita makan lodeh pakai pete. Yang nggak suka berbagi, rugi. Hidup sekali nggak suka pete itu rugi. Oke ya. Lihat ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari pantai itu berkata, nyaring. Bahasa Belandanya apa bacanya? Like loud voice, teriakan, lihatlah. Lebih dari itu. Mengapa Papa berteriak? Lihatlah. And it heard them and like a stand from the throne. Dari tahta itu raja segala raja berkata, lihatlah. Saya pakai bahasa Indonesia betul, rumah Tuhan ada di mana? Baca, ada di mana? Di tengah-tengah manusia. Di mana? Di bumi. Rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Sebenarnya the Tenfan. Yang bawa Alkitab bahasa Inggris, yang New Living Translation, itu ditulis God's home. Rumahnya God's home. In the midst of the people. Di tengah-tengah manusia. Enggak cuma begitu. Dan siapa? Papa akan diam bersama-sama dengan siapa? Manusia. Saya pakai pertanyaan anak-anak. Jadi menurut Wahyu 21 ayat 3, Papa itu lebih kerasan di surga atau di dunia? Coba jawab, ini penting. Nah, maka itu jangan pengen mati dulu, nanti kecewa. Tahu kata kecewa? Bukan kecewa. Misalnya, mau ke rumah temannya, dia di Bangkok. Itu ada kecewa apa itu? Ya bahasa Belanda. Apa bahasa Belanda? Cepetan. Apa? Karena sudah lama di Belanda bahasa Belanda, pintar Indonesia lupa. Bedrogen itu Jerman. Nah, itu Belanda. Bedrogen? Ya. Hebat Teddy. Nah, jadi Papa itu nggak kerasan di surga. Dia kerasanya kumpul kita karena kita lucu-lucu buat dia. Amin. Walaupun kita sering bengkok-bengkok, tapi Papa tetap tenang. Makin dia putus asa, batati, jangan mati dulu, kecilin. Tunggu, dia ada di sini. Sampaikan kepada saudara-saudara yang bilang aku kok mau mati bunuh diri. Bilang soto ayam masih enak. Jangan mati dulu. Bakso masih enak, ayam penyet masih enak. Jangan mati dulu, pete masih enak. Karena dia mau ke sini. Ngapain kita cepat-cepat ke sana? Karena ayat ini luar biasa. Lagi sekali saya katakan, inilah kerinduan Papa satu-satunya. Dan dia sudah nyatakan sejak Yesus lahir, freedom of earth, damai di bumi. Tapi itu belum terjadi. Ayo saudara. Sekian lama saya melayani. Nanti Agustus ini ya 2024 untuk kemuliaan Tuhan. Bersama istri saya akan mensyukuri 52 tahun saya melayani. Agustus tahun ini. Ya, jangan bohong lagi. Saudara perhatikan,
yang sudah kenal saya lama sekali, kenapa saya sampai hari ini tidak mau buat gereja yang gedung dan organisasi? Maaf ya yang kenal saya, mungkin di ruangan ini yang paling lama kenal saya itu Yosef. Sebab saya kenal dia dari tahun 85. Yosef. Terus baru saya Pak Posyandu, ya, karena zamannya Valdino, lalu Fani Kui, Chandra, kenapa? Oh ya aku lupa. Tapi saya kenal ini itu dari tahun 70-an. Kalau di Indonesia, iya, sudah sama-sama pelayanan. Mamanya Terry. Saya kenal Terry waktu dia masih belum 4 tahun. Sampai waktu saya pergi gendong orang juga, gue bully itu kan tidak. Gue bully dari mana kemarin? Nah, sekian banyak orang yang kenal saya dari tahun 70-an, 80-an. Menurut saudara, saya mampu gak buat gereja yang gedung? Sama. Kenapa saya tidak mau? Karena yang Papa rindukan bukan gedung gereja, goblok. Yang Papa rindukan itu damai di bumi, supaya bumi jadi seperti surga, bukan gedung gereja. Ini yang saya perjuangkan. Ayo, saya cuma ceritanya, jangan mikir macam-macam. 26 Maret bersama istri saya kami berangkat ke Los Angeles dari Jakarta. Tiba 26 Maret juga sore. Langsung 4 jam setelah landing saya langsung khotbah. Tanggal 26. Tanggal 29 kami ke Las Vegas. 28. Karena Good Friday hari Jumatnya dan 31-nya minggunya itu pas. Saya pelayanan bersama istri di Las Vegas. Hari Senin tanggal 1 April kami terbang ke Philadelphia. Dari Philadelphia tanggal 4 kami ke Alabama, ke tempatnya Iwan Pangalilan dengan Felix. Pelayanan di sana ke Florida. Hari Minggu tanggal 7 April kami terbang ke Oklahoma, ke Tulsa. Langsung landing 2 jam khotbah. Sampai hari Senin, Selasa tanggal 9 kami ke Washington DC. 4 hari di sana sampai hari Jumat. Tanggal 13 April hari Sabtu kami terbang ke San Francisco. 2 hari di sana, Sabtu Minggu. 15 April hari Senin kami terbang ke Los Angeles. 17 April siang kami pulang ke Jakarta. 19 pagi nyampe Jakarta. 19 malam saya ke Amsterdam. Begitu landing dijemput Terry, saya langsung ke Lanaken, Belgia. Mobil. Saya coba jam 3 di sana. Malamnya langsung ke restaurant, tidur. Besok Seninnya, Minggu saya coba di 2 tempat, di Rotterdam dengan Houda. Hari Senin santai sedikit, tapi ada Zoom. Selasa minggu yang lalu ada di sini bersama Pak Lukas. Betul? Terus Rabu, Kamis, Jumat keliling lagi ke Amsterdam 2 kali, ke Amsterdam katanya Susjeri, Tunda, pokoknya. Sampai hari Minggu kemarin, Sabtu masih ada di Amsterdam, lalu Minggu 2 kali lagi pelayanan di UN pagi, sore di Bet Adonen Bapak Gembala William. Senin kemarin lihat sebentar, tapi ada 2 Zoom saya. Dan saya buat Zoom-nya di Wall of the Netherlands. Ya, saya suka Zoom-nya di sana. Selasa hari ini di sini. Besok saya pulang ke Indonesia. Landing hari Kamis jam 10:04. Jam 4 sore saya terbang ke Jogja.
malamnya ada pelayanan. Jumat pagi tanggal 3 saya ada seminar. Jumat sore tanggal 3 saya KKN. Tanggal 4 pagi saya ke Magelang. Terus balik lagi ke Jogja karena malam ada acara minggu pagi, balik ke Magelang. Tanggal 5. Tanggal 5 sore saya khotbah jam 5. Jam 9 malam saya naik kereta Bima ke Cirebon. Di Cirebon sampai tanggal 9. Tanggal 10 saya di Bogor ada seminar. 11 pagi saya ke Surabaya pemberkatan nikah. 11 malam saya pulang ke Nabi. Ada yang ikut? Mau loh saudara. Kira-kira saudara dengar saya cerita gini bagaimana? Nah, tapi saudara saya sampai tidak? Ini yang luar biasa. Karena ada damai di hidup saya. Nggak pernah jet lag, gampang tidur karena gablok. Ya serius. Nggak pernah jet lag. Tanggal 25 Mei saya balik ke Amerika lagi. Saudara, demi damai di bumi itu saya mau beritakan. 2 tahun lagi saya kepala 7. Tapi karena damai itu saya nikmati betul-betul. Jujur saya minta saudara mikir apa dengan Tuhan membawa saya keliling seperti itu dalam hidup ini. Kalau bukan karena damai, nggak mungkin. Banyak orang tanya, kamu makan vitamin apa? Nah, saya bilang vitamin buatan pabrik mana yang bisa membuat badan kayak begini? Kalau bukan vitamin damai itu, saudara, freedom itu luar biasa. Betul enggak? Itu membuat metabolisme tubuh kita itu sempurna. Maka itu dalam hidup ini damai itu segala-galanya. Maka itu saya ulangi lagi, setan gak suka. Kalau tadi kita menemukan membuat damai itu cuma satu saja, apa tadi? Forgive and forgive. Mengampuni, melupakan. Nah sebaliknya, setan pun punya satu cara untuk mencuri damai. Tidak mengampuni. Sama bolak-balik. Maka itu kalau ada orang ganggu saudara, ngirim WhatsApp atau app yang enggak, langsung hapus saja, nggak usah disimpan. Betul, hapus saja, nggak usah diurus, rugi. Betul, rugi. Saudara, dalam pengalaman saya 50 tahun lebih jadi hamba Tuhan, hanya ada satu hal yang begitu rumit untuk diselesaikan dan tidak akan pernah selesai. Ketika ada orang salah ngomong dan salah dengar. Coba renungkan. Pernah ngalami? Itu ngeri. Saya ulangi. Apa tadi? Salah ngomong dan salah dengar. Ini 2 orang ini berani mati motor. Aku nggak ngomong begitu. Yang salah dengar, aku dengar kamu ngomong begitu. Saudara, sebagai hamba Tuhan 52 tahun, hal ini yang paling gampang dipakai setan untuk merusak. Coba bisa dibereskan nggak? 2 orang ini nggak bisa, karena dua-duanya motor. Nah caranya forgive and forgive. Ya sudah. Oke, izinkan saya memberi ilustrasi yang kurang enak.
tapi supaya mancep di otak kita dan di hati kita. Maaf ya, kentut. Kentut itu masalah nggak buat yang terima? Loh, saya tanya, kentut itu masalah nggak buat yang terima? Apalagi kentut dalam lift. Baru makan peti. Maaf ya, maaf. Oke, dengerin ya. Nah, saya belajar dari Papa di surga, semua masalah yang kita hadapi dalam hidup ini itu sama dengan kita kecium bau kentut. Sama. Benar ya? Nah, saya tanya, siapa pernah menghitung paling lama berapa menit kecium bau kentut itu? Saya tanya, Anda mau menjaga salah apa? 10 detik. 3 menit. Ya pokoknya kalau kecium kentut ya minggir dong. Ya mampur. Jangan nyari itu. Enggak minggir dong. Enggak men. Lo betul tidak? Nggak usah. Ini makannya apa ini? Ya, benar setuju ini. Nah, kalau sampai ada orang bau kentut 3 menit, itu hidungnya yang rusak. Setuju? Nah, pertanyaan saya, kalau kentut itu masalah, ada nggak orang kecium kentut sudah 10 tahun, 20 tahun masih belum? Loh, jujur. Loh enggak? Ada. Enggak gimana? Yaitu kita nggak mau forgive, nggak mau forget. Kentut 20 tahun lalu masih kecium sampai hari ini. Itu apa? Loh, ngerti tidak ilustrasi ini? Maka itu saudara, jangan buat iblis menang, goblok. Dengan kecium terus bau kentutnya gak hilang. Sudah. Tujuh. Maka itu suami istri bertobat kita. Ketika istri kita kentut, suami kita kentut 23 tahun yang lalu, masih kecium sampai hari ini. Terlalu betul. Setuju kita belajar konsep ini? Kenapa Win ketawa? Kenapa? Richard ketawa. Dia bilang in Islam kalau pemberdek. Oh, di bawah sini. Gue Richard, dalam sini itu juga. Loh, betul ini loh sekarang. Coba kalau kita bisa menghadapi masalah seperti kasus kentut, hidup aman damai. Jadi lucu, tertawa sendiri. Tapi kita ingat-ingat terus ber-20 tahun, 30 tahun. Ini yang membuat damai di bumi tidak terjadi. Hari ini senangkan Tuhan dengan memenuhi keinginannya. Apa keinginannya? Buat bumi jadi rumahnya. Betul? Ini yang dia rindu. Dia gak rindu yang macam-macam. Maaf loh, yang masih sering di khotbah-khotbah perpuluhan teman-teman saya pendeta, saya suka marah. Jangan khotbah duit melulu. Bayangkan Senin sampai Sabtu sudah capek ngurus duit, Minggu duduk bagi gereja dengan duit lagi. Ini pendeta kurang ajar. Punya duit melulu, betul? Capek. Jadi kerinduan Tuhan bukan dibangunkan gedung yang besar, bukan persembahan, bukan perpuluhan juga, bukan doa puasa juga. Cari sampai robek Alkitab saja. Yang dia rindukan cuma ini, favor of God, damai di bumi, supaya bumi jadi rumahnya.
Tuhan itu bukan gedung, bukan merek ini, Pengster, Katolik, Protestan, Reform, bukan. Tapi rumah damai. Lanjutkan buku Wahyu 21 tadi ayat 30. Apa yang terjadi? Saya baca dari depan. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta berkata, diamlah! Rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Manusia akan menjadi umatnya, dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. The tenfold God is by mentioned, and he shall they and wood rumah wood and zij zullen zijn volken zijn en God zal bij hun zijn. Amen. Ini kerinduan. Lalu ayat 4. Apa yang terjadi kalau bumi jadi rumahnya? Lihat ayat 4. Ayat 4 tuh keren besar, ini luar biasa. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. En hij zal alle tranen van hun ogen afwezen. Saudara, ini sangat manusiawi. Jadi Bapa di surga itu sangat sedih hatinya kalau melihat manusia itu menangis. Kehadiran saudara dan saya di muka bumi ini bukan khotbah, bukan doa, bukan persembahan. Kehadiran saudara dan saya hapus air mata orang di sekitar. Maaf, nanti Kevin akan bersaksi. Dia sudah catat tadi bersaksi. Dia menangis sebagai anak yang ditinggal bapaknya. Tapi Tuhan beritahu saya hapus air mata. Luar biasa. 4 November yang lalu, bersama istri saya kami diajak makan di restoran Jepang di Surabaya oleh pengusaha bersama keluarganya. Ketika lagi makan, Roh Kudus bicara kepada saya tentang salah satu pelayan di restoran ini. Jelas saya nggak kenal, tapi dia sibuk. Nah, sambil makan, saya ngeliatin dia muter kemana. Sambil saya tanya, Papa, bagaimana cara saya dekati dia? Karena dia sibuk, saya nggak mau ganggu. Tuhan bekerja luar biasa. Tiba-tiba dia berdiri di sebuah meja, lagi ngelapin sendok dan garam untuk persiapan berikut. Berarti agak lama bukan? Wih, langsung saya berdiri. Nah, pengusaha ini tanya, mau kemana? Istri saya jawab, dia mau melayani orang itu. Karena istri saya tahu itu orang itu. Karena begitu saya dekati, saya tanya, papamu di mana? Air matanya berlinang di mata, tapi wajahnya marah. Kenapa bapak tanya dia? Ya, karena itu masalah. Wih, dia gak suka ditanya tentang bapaknya. Oke, itu aku minta maaf. Ya udah, kita ngomong lanjut. Akhirnya dia reda. Pak, saya nggak tahu bapak saya di mana. Tapi saya punya 4 adik. Jadi dengan saya berlima, tapi dari 3 bapak berbeda. Nah lu, akhirnya dia cerita. Adik saya nomor 5 paling kecil itu baru umur setahun lebih. Loh, mamamu kerja apa? Nah, itu dia nangis. Kerja di klub malam. Lalu kalian tinggal di mana? Kami berenam cuma sewa 1 kamar kecil di Surabaya. Sebulan bayar 600.000, gak ada kamar mandi, gak ada dapur, cuma 1 kamar. Kamar begini, 600.000 itu berapa euro?
10 euro. 10 Iya. 20 40 euro lah. Bukan cuma itu lagi masalahnya. Mereka beriman nggak punya akte lahir. Anak ini nggak punya KTP juga di umur 17. Dan 5-5-nya nggak sekolah. Waduh, baru saya dengar ini. Nah ini, saya hapuskan mata mereka. Saya temui mamanya. Akhirnya saya kontrakkan rumah yang cukup layak untuk 2 kamar. Saya uruskan akte lahir mereka dengan pertolongan Tuhan. Jangan. Ini panggilan gereja. En hij zal alle tranen van hun ogen afwischen. Jadi kemanapun saudara dan saya pergi, kemanapun, kalau ketemu orang nangis, hapus air matanya. Bukan cuma dihapus pakai tisu, bukan, tapi cari penyebabnya dia nangis itu kenapa. Enggak, penyebab nangis itu kita hapuskan. Tahun 70-an saya mendapat pemahaman revelation open baring ayat ini. Maka itu kemanapun Tuhan suruh saya pergi, kemana saya akan cari kenapa di daerah ini masih banyak orang menangis. Maka itu ketika Tuhan bawa saya ke Papua tahun 89, saya langsung cari kenapa orang Papua nangis. Ternyata jawabannya, mereka tinggal di tanah yang kaya, emasnya, uraniumnya, aluminium kaya, hutannya, tapi mereka miskin. Ternyata penyebab mereka nangis, mereka nggak punya pendidikan yang baik untuk mengolah tanahnya sendiri. Nah, kami hadir untuk menghapuskan mata. Puji Tuhan. Kira-kira saudara mau bayangkan apa kalau semua kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, membuat bumi jadi rumah Tuhan yang penuh damai dan gak ada orang menangis lagi sejak ketemu kita. Kira-kira bagaimana hidup? Damai. Ayo kita buat itu. Maka dengan cara seperti itu hidup ini luar biasa. Nah, pertanyaannya, gampang atau susah? Buat orang gak menangis. Apa salah jawab? Cuma ada satu di antara dua. Gampang atau susah? Cepat. Anggap pura-pura lah. Kalau susah belum susah, saya jelaskan. Gampang atau susah? Buat orang gak menangis lagi, hapus air mata mereka. Susah buat yang pelit. Buat orang yang punya hati Yesus, nggak susah, gampang. Kenapa gurunya nggak gampang? Kalau kita harus gampang. Harus gampang, betul. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Kemanapun kita pergi, hadirkan surga yang amin. Amin. Luar biasa ini. Tepuk tangan. Buat kerinduan Tuhan tercapai di dunia ini. Hebat bukan? Mau mulai hari ini membuat bumi jadi rumahnya. Dia tinggal di bumi bersama umat manusia. Itu yang Tuhan cari di antara kita semuanya. Ayo ngomong pilih kanan. Buat bumi jadi seperti surga. Kalau berkata kita semuanya. Haleluya.